Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Arofa dalam mata pelajaran Desain Busana. Kita akan mempelajari tentang apa sih itu desain dan macam-macam lainnya. Sebelum materi hari ini Bu Arofa sampaikan, kita berdoa dulu agar materi yang Bu Arofa sampaikan nanti bisa sampai kepada kalian. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, silakan disimak materi yang Bu Arafah sampaikan. Apabila ada poin-poin yang penting, silakan dicatat dan dipahami masing-masing. Ketika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, nanti kita bahas pada grup chat daring. Berikut materinya. Bertemu lagi dengan Bu Arafah, kali ini dalam mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran desain busana. Ya. Jadi kemarin Bu Arafah telah menjelaskan tentang pembuatan busana custom made. Sekarang Bu Arafah akan menjelaskan materi tentang desain busana di kelas 11 tata busana. Nah, Bu Arafah akan jelaskan dulu tentang pengertian desain. Desain berasal dari bahasa Inggris. Sama pengucapannya, yaitu desain, yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Dari kata desain muncullah kata desain yang berarti mencipta, memikir, atau merancang. Nah, dilihat dari kata benda desain dapat diartikan sebagai rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, value dari suatu benda yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip desain. Jadi kata desain ini adalah yaitu sesuatu yang diciptakan dari pemikiran dan rancangan seseorang. Terciptalah sebuah desain. Kemudian selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa desain itu merupakan bentuk rumusan dari suatu proses pemikiran, pertimbangan, dan perhitungan dari desainer yang dituangkan dalam wujud gambar. Jadi desain itu berupa gambar, wujud gambar. Jadi ide-ide yang ada pada pikiran seseorang itu dituangkan dalam bentuk gambar menjadi sebuah desain dalam mewujudkan suatu benda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, desain pakaian yang baik itu adalah sesuai dengan ide atau gagasan yang dituangkan pada desain tersebut. Misalnya, ketika ada desain akan membuat sebuah busana pesta dengan rok lingkar penuh, kemudian ketika diwujudkan menjadi sebuah busana, ternyata roknya tidak terlalu mengambang atau tidak melingkar. Berarti itu bukan desain pakaian yang baik karena tidak dapat mewujudkan desain atau ide yang sudah dibuat. Seperti itu. Desain yang dibuat hendaknya mudah dibaca dan dapat menjadi pedoman dalam pembuatan suatu pakaian. Dalam membuat desain tentunya kita tidak boleh asal-asalan, karena harus dapat dibaca. Misalnya, oh ini lengannya memakai lengan puff misalnya. Kemudian, oh ini memakai rok pias seperti itu, atau memakai rok lingkar penuh. Itu harus bisa dibaca oleh si pembuat pakaian. Misalnya kita sebagai desainer, kemudian ada orang lain yang menjahit. Penjahitnya itu harus dapat membaca desain kita juga. Jangan asal-asalan dalam menggambarnya. Untuk itu, sebuah desain busana dan bagian-bagian busana harus digambar secara jelas, seperti garis lehernya, kemudian bentuk lehernya, siluet pakaian, bentuk rok, dan bentuk celananya itu bagaimana harus digambar dengan jelas.
Nah, akan diulang lagi tentang pengertian busana agar kalian tidak lupa. Busana yaitu adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk pelengkap busana, tata rias wajah dan tata rias rambutnya, juga termasuk aksesoris yang dipakainya. Itu adalah termasuk dengan arti busana. Kalian sudah hafal ya? Tidak boleh lupa. Nah, dalam pembuatan desain sendiri itu berkaitan erat dengan yang namanya collage atau kolase. Lah, kolase ini adalah kumpulan gambar yang dibuat nantinya akan dibuat menjadi sebuah ide pada pembuatan desain. Nah, artinya sendiri yaitu guntingan koran atau kertas, kain, plastik, pita, foto dan material lainnya ditempel atau digabungkan menjadi satu. Nah, dapat diartikan lagi yaitu suatu bentuk seni visual yang dibuat dari kumpulan beberapa bentuk yang berbeda sehingga menciptakan kesatuan baru yang utuh. Jadi, pengertian kolase itu sendiri yaitu kumpulan dari gambar yang berupa kertas, ya. Jadi ada beberapa gambar yang dikumpulkan menjadi satu, digabungkan dalam satu media, itu yang nantinya akan berbentuk satu kesatuan yang baru secara utuh. Nah, kolase di sini juga fungsinya bisa sebagai ide dalam pembuatan desain busana seperti itu. Nah, pada awalnya kolase digunakan untuk menambah efek dua dimensi pada media cetak seperti label, koran, kain, lembaran kayu datar, dan lainnya. Tetapi penggunaan kolase seiring bertambah atau berkembangnya zaman itu juga sebagai hiasan ataupun sebagai patokan ide dalam membuat suatu busana. Nah, penggunaan kolase sendiri itu dapat menggunakan komputer yang disebut dengan kolase digital atau digital collage. Sedangkan ada juga yang pembuatannya itu merupakan seni digital atau dapat disebut dengan digital art. Jadi Bu Arfa bisa jelaskan di sini kolase itu adalah sebuah kumpulan gambar lah. Misalnya kita mencari beberapa gambar busana anak ya. Pada materi berikutnya yaitu adalah tentang kolase busana anak. Nah, kalian cari dulu gambarnya. 3 gambar busana anak, kemudian dilengkapi dengan aksesorisnya. Misalnya itu adalah busana anak perempuan. Jadi bisa ditambahkan aksesorisnya, misalnya sepatu, tas, kemudian pita, kemudian bando, seperti itu. Nah, gambar-gambar tersebut itu dijadikan satu sehingga kita akan menjadi patokan atau ide dalam pembuatan desain busana anak yang baru, seperti itu. Nah, sekian dulu materi yang bisa Bu Arafah sampaikan untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya, atau jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada grup chat daring. Sekian Bu Arafah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.